Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-temannya benar ya, dan ini analisa untuk besok Senin. Senin besok berarti tanggal 23 Januari ya 2023, soalnya untuk kemarin Jumat kita nggak sempat bikin video dan ini kita akan bahas. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang kemarin Jumat naik 0,81% di ke level 6.874 dan ini close pas di area resistennya ya. Jadi ini pas di area resisten kalau setelah Fibonacci. Kira-kira besok gimana kalau secara teknikal sih kemarin Jumat untuk IHSG open gap atas ya. Jadi di awal market itu opennya di 6.834 sempat turun nutup gap dan ditarik naik lagi. Secara candle lumayan bagus ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget karena ya ini ya setelah naik ke area resisten tidak ada perlawanan ke bawah lagi. Jadi mudah-mudahan besok di awal market langsung hijau aja untuk IHSG dan bertahan di atas 6874, ada kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat tanggal 20 ya, kalau kemarin Jumat tanggal 20 untuk IHSG secara keseluruhan untuk aslinya net sebagian masuk ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng di Bank BRI untuk aslinya masuk 124,2 M, di MDKA aslinya masuk 114,4 M, di GoTo aslinya masuk 53 M, UNDR Antam aslinya juga masuk. Dan yang paling banyak dijual asing masih BBCA, aslinya keluar 101,5 M, Bank Mandiri aslinya keluar 86,4 M, Adaro, Astra, Enak aslinya keluar ya. ASI ini loh keluar padahal kemarin kan masuk lumayan banyak ya kemarin Jumatnya, Kamisnya masuk lumayan banyak untuk ASI-nya di ASI. Cuman Jumatnya keluar nggak terlalu banyak sih 23,2 M. Mudah-mudahan besok ASI-nya nggak keluar lagi aja di ASI. Kalau lihat transaksi hari ini untuk ASI, kalau lihat transaksi kemarin Jumat ya, bukan hari ini, kemarin Jumat untuk ASI-nya udah mulai masuk lagi di IHSG. Mudah-mudahan untuk IHSG besok Senin langsung hijau dan bertahan dan nggak balik lagi ya. Tapi kalau langsung dibuka merah, wait and see aja dulu ya. Takutnya kalau merah koreksi, nah itu ada kemungkinan IHSG ya koreksi lagi ya. Perhatikan aja indeks global. Kalau indeks global itu kebanyakan ditutup merah ya. Perlu hati-hati untuk IHSG besok Senin. Tapi kalau indeks global hijau ya mudah-mudahan untuk IHSG bisa hijau ya. Mengingat untuk aslinya sih kemarin Jumat cenderung masuk ya di IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat, ada kemungkinan besok Senin di awal market hijau dulu. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah sektor pertambangan. Yang pertama adalah ITMG yang kemarin naik lumayan tinggi, 4% ke level 38.325. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk ITMG kemarin Jumat itu open di 37.000, sempat turun dikit langsung ditarik naik. Kira-kira besok gimana? Kalau setelah histori resisten terdekat ITMG ya di sini di harga tertingginya kemarin Jumat ya, pas juga di harga terendahnya kemarin tanggal 12 Desember, yaitu di area 38.600. Jadi kalau misal besok Senin untuk ITMG masih hijau, bisa perhatikan aja area sini 3860 apakah bisa breakout di atas itu dan ada yang jaga harga atau enggak. Kalau bisa breakout di atas itu ya mudah-mudahan untuk saham ITMG bisa naik lagi lebih tinggi. Cuman kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu. Kalau yang udah floating profit kalau mau diamankan sebagian, misal besok gagal breakout ya. Coba kita cek untuk transaksinya ITMG. Kemarin Jumat aslinya net sell 13 M. ITMG kemarin Jumat tanggal 20 Januari secara keseluruhan sebenarnya gimana ini?
Yang masuk BB, CS, LG, KZ ya, dan BB-nya ini BB versi lokal. Jadi untuk aslinya net sell, untuk aslinya yang keluar itu BKAK. Jadi naiknya saham ITMG kemarin Jumat itu disertai dengan asing yang keluar ya, aslinya distribusi dan ditampung oleh lokal. Jadi yang naikin itu broker lokal. Kalau lihat transaksinya kemarin Jumat ITMG market maker utamanya YP, AK, BK, YP-nya cenderung scalping dan net sell 812 juta. Jadi perlu hati-hati untuk ITMG. Ada kemungkinan koreksi turun ya, malahan untuk saham ITMG. Jadi mungkin yang udah floating profit kalau misal besok sekiranya nggak bisa breakout di atas 38.600, mending sebagian diamankan aja ya. Tapi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena untuk harganya ya terserah market maker ya, kita cuma bisa memprediksi aja ya. Entah itu benar atau salah. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat, ada kemungkinan besok Senin koreksi dulu. Untuk selanjutnya kita cek saham Antam yang kemarin juga naik ya, setelah kemarin Kamisnya itu koreksi close di area rest support ya. Ya, untuk kemarin Jumat open gap atas untuk saham Antam, opennya di 2.300 ya untuk open saham Antam kemarin Jumat, sempat turun ke area 2280 tapi ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana? Kalau lihat candlenya sih, sekilas lihat candlenya sebenarnya nggak terlalu kuat ya untuk tren bullishnya, cuman ini udah berhasil breakout di atas resisten sebelumnya. Mudah-mudahan aja untuk saham Antam bisa naik lagi lebih tinggi secara teknikal. Dan target price kenaikan Antam ya kalau hijau terus nggak menutup kemungkinan ke 2.500-an untuk saham Antam. Kalau secara teknikal coba kita cek untuk transaksinya Antam ya. Untuk kemarin Jumat aslinya masih masuk net buy 42M, dan kalau kita cek dari tanggal 6 atau kita cek dari 1 minggu terakhir dari tanggal 16 untuk aslinya udah net buy 176M. Kira-kira kemarin siapa yang naikin untuk saham Antam? Apakah disertai dengan akumulasi tanggal 20 Januari kemarin Jumat secara keseluruhan? Ya, disertai dengan akumulasi ya. Yang akumulasi untuk aslinya ada AK, AK-nya masuk 26M, ZP masuk 9,8M, BK masuk 5,2M. Jadi untuk aslinya net buy di saham Antam. Untuk lokalnya juga ada yang akumulasi, ini si BBDR ya. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, asingnya juga net buy. Jadi sahamnya naik, mudah-mudahan untuk besok sih masih bisa naik lagi ya. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat di saham Antam. Kalau mau entry, kalau di tengah-tengah sih seperti ini nanggung, cuma disclaimer. Kalau mau entry ya bagusnya di mendekati support 2270 ya. Dekat-dekat area sini bagusnya. Cuman kalau masih naik ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya, mengingat kemarin Jumat juga aslinya net buy dan lokalnya juga ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham Antam. Dan untuk target price selanjutnya, target price terdekatnya ya mungkin kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, di area sini 2400-an. Ya, 2420. Mudah-mudahan bisa ke arah sini untuk saham Antam ya. Entah itu besok atau lusa. Selama aslinya nggak banyak distribusi aja, mudah-mudahan untuk saham Antam bisa naik lagi ya, atau bullish. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang kemarin juga naik cukup tinggi, 5% lebih ya. Dan untuk saham Bumi ini kita tahu kalau kita ikuti pergerakannya dari ketika konsolidasi di area sini, Oktober ini, untuk aslinya masih cenderung entry dan belum keluar ya. Kira-kira kemarin siapa yang naikin? Coba kita cek untuk transaksinya saham Bumi. Tanggal 20 Januari untuk aslinya net sell 10,9M. Bumi. Tanggal 20 Januari kemarin Jumat secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang akumulasi gede-gede banget ya. Yang masuk paling banyak itu MG-nya net buy 12M. Yang keluar paling banyak IF-nya net sell 12,4M. Secara keseluruhan market maker utamanya MG lagi, masih MG. Dan untuk asingnya juga kemarin net sell ya, malahan walaupun saham Bumi itu naik, cuman asingnya net sell. Perlu hati-hati karena untuk saham Bumi ini
Kemarin Jumat yang naikin MG, dan kita tahu sendiri kalau MG itu tipikalnya scalping ya, walaupun untuk aslinya kayak CS itu masih hold di atas lumayan banyak dan belum keluar juga untuk kemarin Jumat, tapi aslinya net sell dan market utamanya MG AVG-nya di 156 floating profit ya, 156 pas di area support. Jadi untuk MG AVGB-nya kemarin Jumat di sini 156. Jadi kalau besok koreksi turun atau langsung hijau dulu ya. Kalau lihat transaksinya kemarin karena MG-nya masih net buy, kayaknya ada kemungkinan di awal market hijau dulu untuk saham Bumi. Tapi perlu hati-hati, mungkin yang udah floating profit kalau besok di awal market naik lumayan tinggi sebelum MG keluar, kalau mau sebagian diamankan ya yang udah floating profit, atau kalau koreksi perhatikan aja area sini selama nggak jebol di bawah 156. Ini juga AVG-nya si MG kemarin Jumat. Mudah-mudahan untuk saham Bumi masih bisa naik lagi ya selama nggak jebol di bawah 156. Kalau belum punya posisi sih mending gimana ya? Ya hati-hati aja untuk saham Bumi ya. Takutnya kalau MG-nya distribusi itu saham Bumi bisa turun ya. Kalaupun turun ya perhatikan 156. Kalau mau entry pertimbangan area 156, dan itu pun kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Bumi. Ada kemungkinan di awal market mungkin hijau dulu ya kalau MG-nya langsung nge-HK. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Yang kemarin naik tipis, enggak secara kesan naik 0,31% ya untuk saham Adaro. Merah sih untuk candlenya soalnya open gap atas. Jadi kemarin Jumat itu opennya di 3.250. Open gap atas, sempat naik dikit, turun, naik ya, nggak terlalu volatile untuk pergerakannya. Kira-kira gimana untuk transaksinya? Adaro kemarin Jumat tanggal 20 Januari, aslinya net sell 34M. Tanggal 20 Januari secara keseluruhan kemarin Adaro didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 20 Januari. RX distribusi 36,4M dan tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi murni 100% distribusi untuk RX di saham Adaro kemarin Jumat. Dan RX-nya itu RX versi asing, jadi asingnya yang keluar selain RX. Ada KZAK di saham Adaro kemarin Jumat dan yang masuk BK, ZP, CS. Jadi perlu hati-hati. Yang nampung itu BB versi lokal ya, itu pun cuma 13,8M aja. Jadi untuk saham Adaro walaupun naik tipis 0,31% itu disertai dengan distribusi ya. Perlu hati-hati kalau masih turun, ada perhatikan saja level ini semoga nggak jebol di 3180. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya, karena lihat transaksi kemarin Jumat untuk saham Adaro cenderung didistribusi oleh asing RX. Untuk resistennya masih di 3.300 ya kalau menutup gap. Jadi kalau mau entry bagusnya mending nunggu breakout aja atau nunggu di dekat-dekat 3.180, itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau sampai jebol di bawah 3180 ya bisa turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk saham Adaro. Jadi kalau menurut saya sih ada kemungkinan besok Senin kayaknya sih merah dulu ya kalau lihat transaksinya kemarin Jumat, tapi kita lihat aja besok Senin. Untuk selanjutnya kita cek saham Medco. Yang kemarin naik lagi ya, naik 4% ke level 1.300 setelah berhasil breakout di atas 1.165 untuk saham Medco bergerak uptrend. Target price selanjutnya ke harga berapa? Kalau secara Fibonacci nggak menutup kemungkinan untuk saham Medco bisa ke level 1.380 ya. Ini target kenaikannya. Mungkin kalau besok masih naik, dan buat teman-teman yang mau taking profit bisa pertimbangan deket-deket area sini ya. Mungkin di 1.370 atau ke dekat-dekat area sini lah sekiranya nggak bisa breakout kalau mau diamankan profitnya kalau yang udah floating profit. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco, aslinya net sell 387 juta kemarin Jumat. Medco kemarin Jumat tanggal 20 Januari secara keseluruhan sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya. Akumulasi market utamanya CC-nya net buy 6,2M.
dan dia juga nggak akumulasi banget sebagian trading. Dan kalau kita cek dari harga bottomnya tanggal 6 Januari, coba kita cek dari tanggal 6 Januari untuk saham Midco. Malah ada yang distribusi ya, ini YP Najal 46M, jadi XI keluar. Yang masuk paling banyak BBRXAZ untuk saham Midco. Ini gimana ya? Ini lokalnya sih. Secara keseluruhan ada akumulasi, cuman nggak terlalu banyak sebenarnya untuk saham Midco, dan yang di market maker utamanya dari tanggal 6 Januari CC, YP, ZB. Untuk CC, ZB-nya net sell. Gimana ya, di harga saat ini kalau mau entry pun agak was-was sebenarnya, cuman disclaimer ya. Kalau menurut saya sih, kalaupun masih bisa naik, itu ada paling akan koreksi dekat-dekat area sini ya, mungkin setelah ke area resistennya untuk saham Midco akan koreksi. Oke, itu untuk saham Midco ya. Untuk supportnya masih di area sini, di dekat-dekat 1165 ya. Kalau mau entry sih di harga saat ini nanggung, terlalu beresiko, tapi tetap disclaimer. Kemungkinan untuk besok Senin, kalau lihat transaksi kemarin Jumat untuk sesinya sebenarnya kemarin Jumat secara keseluruhan untuk sesinya net sell ya, net sell 8,7 M, itu sesi asing yang distribusi. Sesi asing net sell 14,9 M. ZP masuk 20,1. Jadi untuk saham Midco kayaknya sih untuk besok Senin, kalau nggak gimana ya, kayaknya ada kemungkinan koreksi. Kalau nggak koreksi bentuk candle kecil ya, kita lihat saja besok Senin. Kalaupun mau entry sebenarnya agak nanggung di harga saat ini, terlalu beresiko, cuman tetap disclaimer ya kalau ada yang mau entry di saham Midco. Oke, itu untuk saham Midco. Untuk resistennya kalau masih naik, target price-nya di 1385. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang kemarin juga naik 2,21% ke level 1620. Jadi untuk saham Pegas kemarin tuh open gap atas ya. Untuk kemarin Jumat untuk Pegas open di 1595, open gap atas, sempat koreksi, itu sempat turun sih, nyentuh area supportnya di 1585, langsung ditarik naik lagi. Kira-kira besok Senin gimana untuk saham Pegas? Secara teknikal ya, supportnya di sini 1585 itu supportnya, dan resistennya di 1640 itu resistennya untuk saham Pegas. Pegas ya, untuk kemarin Jumat aslinya net sell, jadi perlu hati-hati. Kemarin Jumat itu naiknya saham Pegas didistribusi oleh asing 12,6 M. Terus siapa yang naikin? Pegas kemarin Jumat market maker utamanya secara keseluruhan ada YP, DR, YP ya paling banyak 20,7 M, valuasinya ada net buy 1,5, DR-nya net buy 3,4, YU net buy 9,8, dan ini cenderung trading ya untuk YP karena valuasinya 20,7 M dan cuma net buy 1,5 M aja. Secara keseluruhan yang masuk paling banyak YU ya, YU-nya itu YU versi lokal sih, YU lokal masuk 10,1 M, AVG-nya di 1613 untuk YU. Floating profit cuman nggak terlalu banyak. Sepertinya untuk saham Pegas besok Senin itu mudah-mudahan di awal market masih bisa hijau lagi aja. Mungkin yang udah floating profit, kalau mau taking profit sebagian atau sebagian mau diamankan, bisa pertimbangan dekat-dekat 1640 ya. Sekiranya nggak bisa breakout di bawah, sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, mending sebagian keluar aja. Tapi ya disclaimer kalau masih mau hot, mengingat untuk saham Pegas ini secara histori juga udah koreksinya lumayan dalam ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Menurut saya sih untuk Senin depan paling harganya masih di area 1585 sampai 1640, 1635. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham BOS yang kemarin Jumat naik 8% lebih ya.
kira-kira besok gimana untuk saham BOS? Kalau kita cek untuk transaksinya BOS, kemarin Jumat aslinya net buy 1,2 M. BOS ini market cap-nya nggak terlalu gede-gede ya, jadi kalau mau entry jangan pakai gede-gede banget. BOS tanggal 20 Januari secara keseluruhan sebenarnya naiknya itu ada yang distribusi loh. Kemarin CC net sell 1M dan yang masuk ini BK, XI, YP, AO, AKXL ya. Sebagian retail malah masuk kemarin di saham BOS, jadi perlu hati-hati. Ada kemungkinan koreksi kalau melihat transaksi kemarin Jumat ya. Kalau koreksi ya support terdekatnya masih di 103 untuk support BOS. Apakah bisa naik lagi? Market maker utamanya YP ya, valuasinya 14,4 M ini dan net buy 393 juta. Jadi untuk YP cenderung scalping trading. AVG-nya di 113, 113 dan BEP ya untuk yang YP yang nyangkut, entah YP yang masih net buy, entah itu yang masih punya posisi itu retail atau market makernya. Cuman hati-hati aja karena sebagian retail masuk, takutnya kalau koreksi untuk BOS akan uji support di area 103. Walaupun besok sih kalaupun ARP kayaknya nggak sampai area sini ya. Ya, kalaupun ARP untuk saham BOS nggak sampai 103 sih. Jadi hati-hati aja untuk saham BOS ya. Kalau mau entry sih ya disclaimer. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini berarti supportnya buat patokan aja sini 109 ya. Kalau turun ada yang jaga harga di area 109, mudah-mudahan untuk saham BOS masih bisa naik lagi aja. Oke, tapi di harga saat ini mending di awal market wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BOS, tetap disclaimer dan mungkin ini aja dulu untuk yang part 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.